Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Bu Deo doakan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, kita akan bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita juga ya. Kalian sudah siap? Oke, kita mulai. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk, bersama-sama menyanyikan. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah anak di hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, setiap ada kata jalan, kita berbalik arah ya. Bisa kan? Yuk, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan Jalan Serta Yesus. Sekali
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bersama-sama kita akan pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih boleh menikmati kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin Bu Reni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian pula untuk kami masing-masing, Tuhan buka hati kami supaya kami boleh meneladani firman Tuhan untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 14 ya, yang berisi tentang pemanggilan Musa ya. Tema pada renungan pagi hari ini yaitu Allah berjanji menyertai. Nah, sebelum renungan dimulai, kita mengingat kembali lagu yang mungkin anak-anak sudah bisa ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, lagu ini mengingatkan bagaimana Allah itu selalu menyertai kita, dan penyertaan Allah adalah penyertaan yang sempurna, tidak ada bandingnya. Oke, tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengajak anak-anak untuk mempercayai penyertaan Allah di dalam menjalani dan menyelesaikan tugas panggilan, ya. Bu Reni mengingatkan, ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak asal menciptakan, tetapi Allah mempunyai rencana. Allah punya panggilan terhadap setiap orang. Ada yang terpanggil sebagai pendeta, ada yang terpanggil sebagai guru, terpanggil sebagai pemain musik gereja, terpanggil sebagai polisi, sebagai Pak Lurah, sebagai pendoa, dan sebagainya. Ya. Nah, masih ingat cerita tentang Musa? Nah, bacaan tadi membahas mengenai pemanggilan Allah terhadap Musa. Ya, kita tahu bahwa Musa semenjak dirawat oleh putri Fir'aun, ya, karena waktu itu oleh orang tuanya dimasukkan dalam sebuah keranjang, ya, keranjang yang diberi alas tir, ya, kemudian keranjang ini dihanyutkan di Sungai Nil dan ditemukan oleh putri Fir'aun. Nah, semenjak ditemukan oleh putri Fir'aun ini, Musa dibesarkan di lingkungan kerajaan, ya. Nah, meskipun Musa ini dibesarkan di lingkungan kerajaan Mesir, tapi Musa ini tetap bangsa Israel, ya. Dia tetap sayang dengan orang-orang Israel, dengan orang Ibrani. Nah, singkat cerita, ya, suatu ketika Musa ini baru jalan-jalan. Dia melihat ada orang Mesir yang menyiksa orang Ibrani. Nah, Musa nggak terima, kemudian orang Mesir ini dibunuh. Nah, ternyata ketahuan oleh orang Ibrani. Ini orang Ibraninya yang tahu ini agak tumbak cucuan. Dia bilang, awas kau, tak bicarakan, tak sampaikan ke Raja Fir'aun. Nah, Musa takut. Akhirnya Musa lari ke tanah Midian. Nah, di sana pada saat dia istirahat ada banyak anak-anak Imam Yitro, yaitu perempuan-perempuan yang menggembalakan domba. Mereka baru mencari air, menimba air dari sumur. Nah, kemudian Musa membantu mereka. Nah, setelah itu Musa, singkat cerita, ya, menikah dengan salah satu anak Imam Yitro, yaitu Sipora, sehingga Musa menjadi penggembala kambing dan menantu dari Imam Yitro. Nah, kehidupan Musa pun setelah di Midian menjadi menantu dari Imam Yitro, Musa menggembalakan kambing domba sampai suatu saat Musa tiba di Gunung Horeb. Nah, di situ Musa melihat seorang malaikat menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Wah, ini dari semak duri kok ada nyala api. Musa sudah terheran-heran. Tapi dia lebih terheran lagi. Meskipun di semak duri tersebut ada api, tapi semak duri ini tidak terbakar. Wow, Musa semakin heran. Ada apa ini? Maka dia melihat keanehan ini, Musa pun ingin mendekat ke semak itu.
Setelah ia sampai di sana, di dekat semak-semak yang ada apinya itu tadi, namun tidak terbakar, dia mendengar suara Tuhan memanggil namanya, Musa, Musa. Mendengar namanya dipanggil, Musa menjawab, "Ya Allah." Allah kemudian menyuruh Musa untuk menanggalkan sandalnya atau kasutnya. Kamu harus menanggalkan kasut itu, karena tempat ini adalah tempat yang suci. Kemudian Musa menanggalkan kasutnya atau sandalnya, alas kakinya, dan Allah mengatakan, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Jadi Allah menegaskan, "Akulah Allah yang disembah oleh nenek moyangmu." Nah, di sini Musa sudah mulai mantap. Oh, ini Allah yang disembah oleh nenek moyang saya. Nah, tetapi di sini Allah selain memperkenalkan diri, Allah juga memberitahu Musa bahwa Allah mendengar penderitaan orang-orang Israel yang ditindas dengan kejam oleh orang Mesir. Dan Allah ingin membebaskan mereka dari kekejaman orang Mesir dan akan membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk dibawa ke sebuah negeri yang subur, makmur, ya, negeri yang sangat-sangat diidolakan semua bangsa. Nah, saat itu Allah mengatakan kepada Musa. Allah memanggil Musa. Untuk apa panggilannya? Yang pertama, Allah mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang kedua, Allah ingin agar Musa mengetahui bahwa apa yang dilakukan Musa sebagai utusannya tidak akan pernah terlepas dari penyertaan Allah. Jadi Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Allah juga menjanjikan, "Aku akan menyertaimu." Nah, sekarang bagaimana reaksi Musa? Wah, Musa kaget. Welalah, siapa saya? Musa tidak yakin penyertaan Allah itu nanti akan cukup. Siapa sih bangsa Israel? Aduh, ya ampun. Bangsa Israel itu banyak sekali. Dia belum pernah jadi pemimpin. Masa aku suruh mimpin bangsa Israel, apalagi menghadapi Raja Firaun dan orang-orang Mesir yang kejam. Aduh, Musa jadi takut. Musa memandang dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai kemampuan. Ya, aku nggak bisa. Dia takut. Nggak bisa, aku nggak bisa. Tuhan Allah tahu. Musa begitu takut, begitu ragu-ragu dengan perintah atau firman dari Tuhan Allah. Kemudian Allah menjawab, "Bukankah aku menyertai engkau?" Tapi namanya Musa secara manusia tetap takut. Aduh Tuhan, gimana bangsa Israel banyaknya kayak gitu? Aku tetap gak berani. Musa tetap termangu-mangu. Dia tetap ragu-ragu. Allah ingin menegaskan bahwa penyertaannya cukup. Sebenarnya kalau Musa mau menyadari bahwa sejak awal Allah itu sudah menyiapkan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Bukan kebetulan kalau Musa waktu dihanyutkan di Sungai Nil ditemu oleh putri Firaun. Itu bukan kebetulan. Ternyata sudah rencana Allah. Supaya apa? Supaya Musa itu mengenal orang Mesir. Oh,
karakter orang Mesir itu seperti ini. Oh, Fir'aun itu seperti ini. Sebetulnya Musa kalau menyadari, mau merenungkan rencana Allah, mungkin dia nggak begitu takut. Tapi saat itu Musa dikuasai oleh ketakutan yang amat sangat. Dia dikuasai oleh keraguan. Aduh, aku nggak berani, aku takut. Nah, bagaimana sikap Allah menghadapi Musa yang ketakutan ini, Musa yang ragu-ragu? Nah, kali ini Allah menegaskan dengan mantap kepada Musa. Apa yang difirmankan Allah? Aku adalah aku. Tuhan Allah mengatakan dengan tegas, aku adalah aku, bukan yang lain. Sebutan ini sebetulnya mau menunjukkan bahwa aku ini adalah Allah yang sangat besar. Allah yang sangat maha kuasa. Gak ada yang bisa menandingi. Aku adalah aku. Masih tidak percayakah Musa dengan penyertaan Allah? Di dalam Keluaran 3 ayat 14. Di sana disebutkan, akulah aku yang mengutus kepadamu. Allah menegaskan, ini loh aku Allah. Allah yang sangat maha kuasa. Yang tidak ada tandingannya. Yang tidak bisa menyaingi kekuasaan Allah. Aku yang mengutus engkau. Dan aku yang akan menyertai engkau. Dan di sini, kira-kira Musa bagaimana? Tuhan Allah sudah menegaskan loh. Jangan main-main. Gak usah kamu takut. Tidak ada yang mampu mengalahkan aku adalah aku. Tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah. Nah, setelah Tuhan Allah mengatakan seperti ini, Musa jadi terkuatkan. Iya ya Tuhan, benar ya. Tuhan itu nggak ada tandingannya. Halangan sebesar apapun, hambatan sesulit apapun, nanti menghadapi Raja Fir'aun bagaimana, menghadapi prajurit Mesir bagaimana. Musa jadi mantap, ya. Kalau memang Tuhan mengutus aku, ya sudah. Musa hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dari cerita ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya. Di awal renungan tadi, Bu Reni mengingatkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan panggilannya masing-masing. Jadi Allah punya rencana buat hidup kita. Allah memanggil kita. Untuk apa? Untuk melakukan tugas panggilan. Nah, tugas panggilan itu apa? Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Tentunya Allah sudah menyiapkan. Oh, ini punya kemampuan bermain musik. Nah, Allah memang mengutus untuk menggunakan kemampuan musiknya di dalam melayani Tuhan. Mungkin ada yang rajin berdoa. Allah memang memberikan kemampuan itu. Supaya apa? Mengembangkan kemampuan berdoanya, memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain. Nah, mari kita belajar introspeksi. Apa ya panggilan Allah dalam hidup saya? Coba kalian renungkan. Kira-kira kalian bisa apa? Oh, aku bisa memimpin pujian. Tapi aku malu, aku takut. Nah, seperti Musa tadi, Tuhan melihat bahwa Musa itu mampu. Karena memang Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Tapi Musa kan takut, ragu-ragu. Sampai Allah mengatakan, aku adalah aku yang akan menyertai engkau. Yang akan memampukan engkau. Nah,
Firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa juga disampaikan kepada kita semuanya saat ini. Hari ini, aku adalah aku yang mengutus engkau. Tuhan mengutus kita. Untuk apa? Menyatakan karya Tuhan melalui aktivitas kita. Mari kita belajar dari dalam keluarga. Apa panggilan Allah? Sebagai anak, taat pada orang tua, hormat pada orang tua. Panggilan untuk menjadi anak yang berhasil. Di dalam kehidupan bergereja, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa, mimpin pujian, baca firman Tuhan, atau aktivitas gereja yang lainnya. Oh, aku bisa paduan suara. Dalam lingkungan sekolah, apa yang bisa kita lakukan? Menjadi siswa yang rajin, tertib, disiplin. Di lingkungan masyarakat, menjadi anak yang sopan, ramah, rendah hati. Pokoknya apa yang kita keluarkan dari hidup kita, entah itu dalam berbicara, dalam bersikap, dan berperilaku, berprestasi, ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya, Allah ingin karyanya dinyatakan lewat apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Allah itu tidak memberi bekal kosong, talenta yang nol, enggak. Semua kita diberi. Masalahnya, kita mau mengembangkan tidak itu untuk mewujud nyatakan karya Allah di dalam diri kita. Itu pelajaran yang bisa kita ambil melalui renungan hari ini. Nah, ayat yang mungkin bisa kita hafal, kita camkan sebagai kehidupan sehari-hari, ayat yang bisa menjadi penguat kita, ini ada di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ingat terus, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Allah selalu ada setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap detik buat hidup kita. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Allah menyertai. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan supaya kita jangan takut. Kita berani karena Allah bersama dengan kita, dan juga karena Allah yang menyertai kita. Mari kita pujikan arti kehadiran-Mu. Ada rencana yang
adik-adik, saatnya kita aktivitas ya. Siapkan kertas, spidol, atau pensil. Gambar pola buku di kertas dan tulis pengalamanmu saat menghadapi kesulitan. Nah, ini contohnya. Selamat beraktivitas. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Bu Deo akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, apa yang sudah Engkau ajarkan kami hari ini, supaya kami jangan takut, karena kami bersama dengan Engkau dan Allah yang akan menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.